Tema katekesi kita pada hari ini yaitu panggilan untuk bertobat. Ini merupakan kondisi di mana individu beralih dari cara hidupnya dari yang negatif ke cara hidup yang positif yang sesuai dengan ajaran Kristus. Dalam tema ini kita akan mendalami dan merenungkan ajaran kitab suci Injil Lukas bab 5 ayat 27 sampai 32 tentang bagaimana Yesus memanggil seorang pemungut cukai yang bernama Levi untuk mengikuti dia dan makan bersama-sama dengan mereka. Sini mau menegaskan bahwa Yesus memanggil orang berdosa untuk bertobat, bukan yang benar. Kita diajak untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Marilah kita mengawali katekesi kita dengan lagu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, agar hati kami menjadi lembut untuk mendengar, pikiran kami diterangi untuk mengerti, dan kehendak kami dikuatkan untuk melakukan perubahan yang sejati dalam hidup sehari-hari. Bapa yang penuh belas kasih, jadikanlah pertemuan ini sebagai rahmat, di mana setiap kami mengalami sentuhan pengampunan dan bangkit dengan semangat baru untuk hidup sebagai murid-murid Kristus yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik teman-teman, dari tema katekesi kita pada hari ini panggilan untuk bertobat. Untuk itu kita mendalami temanya dengan sebuah cerita. Pertobatan sang gadang rambut. Bapak Andreas dulunya dikenal sebagai raja malam di lingkungan gelap kota Medan. Selama hampir 2 dekade, hidupnya berputar di sekitar bisnis haram narkoba, perjudian, dan segala bentuk kejahatan terorganisir. Ia memiliki kekayaan berlimpah, rumah mewah, mobil sport, dan kekuasaan. Namun hatinya hampa dan selalu diliputi ketakutan akan hukuman atau serangan dari pesaingnya. Andreas dibenci oleh masyarakat karena dianggap pengkhianat dan berdosa. Dia pun dijauhi dan ditakuti oleh orang-orang baik di sekitarnya. Suatu malam, di tengah pesta pora yang biasa diadakannya di rumahnya, Andreas merasakan kehampaan yang luar biasa. Saat sedang sendirian di kamarnya, ia menemukan sebuah alkitab tua milik mendiang ibunya di laci meja. Meskipun awalnya ragu, ia membukanya secara acak
dan matanya tertuju pada sebuah ayat yang berbunyi, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Kata-kata itu seakan berbicara langsung ke dalam relung hatinya yang paling dalam. Ayat tersebut menghantam Andreas seperti petir. Ia menyadari bahwa di balik semua kekayaannya, ia adalah orang yang paling miskin secara rohani. Seorang berdosa yang dicari oleh Yesus. Keesokan harinya, Andreas membuat keputusan yang mengejutkan semua orang. Ia menghubungi aparat penegak hukum, menyerahkan diri, dan mengungkapkan seluruh jaringan bisnis ilegal. Ia meninggalkan segala kemewahan dan bersedia menjalani proses hukum atas kejahatannya. Setelah menjalani hukuman dan keluar dari penjara, Andreas mulai hidup baru. Andreas ingin mendedikasikan hidup untuk membantu dan menyadarkan para mantan narapidana dan pecandu narkoba. Ia mendirikan sebuah panti rehabilitas dan menggunakan kisahnya untuk bersaksi tentang kasih karunia Tuhan yang mau menerima orang berdosa yang bertobat. Baik saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, setelah kita mendengarkan cerita tadi, kita dalaminya dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kira-kira apa yang terjadi dalam cerita tersebut? Baik, dari saya terkait dengan cerita yang tadi, yaitu tentang kehidupan lama Andreas, yang dimana seorang Andreas dulunya itu adalah bandar narkoba dan hidupnya penuh dengan kejahatan, habis itu kekerasan, habis itu pesta dalam arti pesta narkoba dan ketakutan, yang dimana pada saat itu begitu banyak rasa takut yang dialami oleh Pak Andreas ini. Dan di dalam cerita tersebut tadi menceritakan bahwa tentang kehidupan Pak Andreas, di mana dia adalah seorang bandar narkoba. Oke, baik. Terima kasih kepada saudara Evan yang telah menjawab pertanyaannya. Mungkin ada lagi dari teman-teman lain. Dari saya, baik, dari cerita tersebut menceritakan tentang seorang bandar narkoba yang bernama Andreas mengalami perjumpaan rohani melalui ayat kitab suci, lalu dia bertobat dan menyerahkan diri serta menjalani hukuman dan akhirnya membangun hidup yang baru. Oke, baik. Terima kasih kepada saudari Tracy yang telah menjawab pertanyaannya tadi. Jadi dalam cerita tersebut itu tadi menceritakan seorang bandar narkoba yang bernama Andreas. Dan di sini dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui ayat kitab suci. Lalu dia bertobat. Oke, pertanyaan yang berikut, kira-kira perasaan apa yang muncul dalam hati saudara-saudari setelah mendengarkan bacaan tadi? Oke, dari saudari Evi. Baik, dari cerita tersebut perasaan yang muncul dalam diri saya itu, saya merasa bangga dan terharu kepada sikap Andreas, di mana dia itu bukan dijuluki, tapi dia itu sebagai bandar narkoba dan akhirnya dia bisa mengubah dirinya itu dan mengambil jalan yang baik, yaitu jalan Tuhan. Oke, baik, terima kasih dari saudari Evin. Mungkin ada dari saudari yang lain. Baik, dari saya, dari cerita tersebut saya sangat termotivasi sekali, yang dimana seorang bandar narkoba pada saat dia menemukan ayat-ayat yang menarik sekali dan membuat hatinya tersentuh, maka mulai dari situlah dia ingin mulai berubah. Dan pada saat itu dia ingin memulai dekat dengan Tuhan, karena sebelumnya dia tidak pernah dekat dengan Tuhan. Dan akhirnya setelah dia menemukan ayat-ayat yang menarik dan tersentuh sekali, pada saat dari situlah dia awalnya dia ingin mendekat lagi kita. Oke, baik, terima kasih dari saudara Ivan yang telah menjawab pertanyaan tadi. Jadi dari kedua teman kita tadi itu berkata bahwa
terharu dan bangga di mana seorang penjahat bisa bertobat hanya karena mendengarkan sabda Tuhan. Oke teman-teman, apakah pesan yang dapat kita petik dari cerita ini tadi? Pesan dari cerita tadi yaitu bahwa Tuhan memanggil orang berdosa itu bukan untuk dihukum, melainkan untuk dipulihkan. Pertobatan dan perubahan hidup Andreas menunjukkan bahwa siapapun bisa mengalami transformasi besar ketika bersedia meninggalkan kehidupan lama dan mengakui panggilan Tuhan. Sebagai umat beriman, kita harus menyadari kesalahan dan dosa kita, lalu kita harus merubah hidup kita dari yang tidak baik itu ke hidup yang baik. Oke, baik, terima kasih dari saudara Eki. Sudah dijelaskan tadi di ceritanya bahwa Tuhan memanggil orang berdosa untuk dipulihkan, bukan untuk dihukum. Jadi cerita ini mau menyampaikan bahwa kasih Tuhan itu tidak terbatas dan tidak memandang masa lalu seorang. Tidak peduli seberapa dalam orang itu terjerat dalam dosa atau kehidupan gelapnya. Pertobatan tetap terbuka bagi siapa saja. Tuhan memanggil bukan orang yang merasa benar, tetapi mereka yang menyadari kesalahan dan bersedia berubah. Karena manusia sering tersesat dalam dosa dan bahkan dosa yang sama dan diulang kembali, dengan itu manusia membutuhkan pengampunan dan perubahan hidup secara total. Tuhan selalu memanggil manusia bukan untuk dihukum, melainkan untuk memulih dan menyelamatkan manusia. Dari cerita itu juga mau mengajak kita semua yang hidup di zaman modern agar kita dapat menjalankan hidup dengan baik di tengah tantangan zaman, agar setiap orang merenungi hidupnya, meninggalkan kesalahan dan kembali ke jalan yang benar, sehingga hidupnya menjadi lebih bermakna dan selaras dengan kehendak Tuhan. Oke, baik saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, untuk mendalami tema katekesi kita pada hari ini, kita dengarkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 5 ayat 27 sampai 35. Semoga Tuhan beserta kita Secara bersama-lamanya. Inilah itu Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutilah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih. Terima kasih saudara-saudara yang berkasih dalam Kristus. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah bacaannya sudah jelas? Sudah. Oke, baik. Untuk mendalami teks Kitab Suci, tadi kita bersama-sama dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaannya itu, apakah ada kalimat atau teks atau ayat yang menarik dalam Injil tadi yang menyentuh hati saudara-saudari? Baik, dari saya sangat terkesan sekali dengan ayat yang ke-27. Kemudian
Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Levi sedang duduk di rumah cukai. Ia berkata kepadanya, itulah aku. Dari ayat ini saya sangat tertarik sekali. Kenapa? Karena ayat ini itu sangat sederhana tetapi memiliki makna yang sangat mendalam sekali dan memiliki sangat makna yang sangat luar biasa. Di sini Tuhan memanggil Levi apa adanya, Tuhan memanggil Levi apa adanya tanpa Tuhan memberikan isyarat kepada para Levi. Dan ini menyentuh sekali bagi kita semua, menunjukkan bahwa Tuhan itu selalu memberikan kesempatan bagi siapapun, walaupun orang-orang itu memiliki dosa yang sangat berat, tetapi Tuhan selalu memberikan kesempatan bagi orang. Oke, baik, terima kasih dari saudara Ivan tadi dari ayat 27. Yang di sana itu menegaskan bahwa Tuhan memanggil orang itu tanpa melihat mata Tuhan. Oke, mungkin ada dari yang lain, saudara-saudara yang lain. Oke, dari saudara Claudia. Ayat yang menarik untuk saya itu ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Dari ayat ini, menurut saya mengatakan bahwa Yesus datang itu bukan kepada orang-orang yang benar, bukan kepada orang-orang yang selama yang hidup itu banyak melakukan kebaikan-kebaikan, tetapi kepada orang berdosa, kepada kita yang seringkali lalai dan tidak taat kepada perintah Tuhan. Dan Tuhan juga datang untuk memanggil orang-orang berdosa, bukan untuk menghukum atau mengadili mereka, tetapi agar mereka bertobat dan kembali berjalan ke jalan yang Tuhan inginkan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih dari saudara Claudia itu tadi ayat 32 yang dimana di sini menegaskan bahwa Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi untuk memanggil orang berdosa agar mereka bertobat. Baik, saudara-saudara yang terkasih, yang pertanyaan yang berikut itu, kira-kira apa makna dari pernyataan Yesus? Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Oke, dari saya Kak, ayat yang makna dari ayat 31 yaitu lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Selainnya seorang dokter, ya kita ke dokter itu karena kita sakit, begitupun kita pada Yesus itu karena kita bukan orang sehat. Dalam konteks sehat atau sakit di sini adalah orang berdosa dan orang benar, gitu. Lalu tabib di sini saya menjabarkan dia adalah Yesus sendiri, sedangkan orang sakit itu adalah orang berdosa. Lalu ya seharusnya ya orang berdosa itu perginya ke tabib itu sendiri, yaitu Yesus sendiri, bukan pada orang lain ataupun malah menjerumuskan kita pada hal-hal yang lebih negatif lagi. Demikian Kak. Oke, baik, terima kasih dari saudara Hati. Dari dia menegaskan bahwa orang berdosa itu datangnya kepada Yesus untuk bertobat. Mungkin ada dari saudara. Baik, dari saya makna dari Injil yang ke-32 tadi. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Dari makna dari pernyataan Yesus itu, Yesus datang untuk menyelamatkan mereka yang jatuh dan terjebak dari dosa, yang dimana di sini seperti yang dikatakan oleh teman tadi, bukan orang sakit, tetapi tentang yang dimana sakit fisik secara maksudnya kondisi hati yang dimana jauh dari Tuhan. Dan pada saat itu Yesus datang untuk menyembuhkan mereka dan untuk mengembalikan mereka kepada dirinya, dan untuk bisa supaya orang-orang itu tidak tersesat. Oke, baik, terima kasih dari saudara Ivan tadi yang menjelaskan bahwa
Yesus datang bukan untuk orang yang benar, tapi orang yang berdosa yang ingin. Oke, seruan Yesus mengarah pada pertobatan dan penyesalan. Bukan pertama-tama dengan karya yang kelihatan, puasa dan mati ragam, melainkan pertobatan hati, pertobatan batin. Tanpa itu, kegiatan pertobatan akan tanpa hasil dan tidak jujur. Dalam Injil Lukas tadi menceritakan panggilan Levi, seorang pengunjung kayu, menegaskan bahwa Yesus sendiri datang mencari dan memanggil orang berdosa untuk bertobat, bukan orang yang merasa dirinya benar, serta menegaskan bahwa kasih Allah melampaui batas sosial, bahkan terhadap mereka yang dianggap tidak layak, dan pertobatan menghasilkan sukacita dan kembali hidup. Oke, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Saya minta 2 orang untuk doa umat. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau masih menyertai kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, kami memohon kepadamu, pulihkanlah kami dari segala dosa, lindungilah kami selalu. Kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau tidak mencari orang yang benar, tetapi mencari orang-orang yang tak benar. Maka dari itu Tuhan Yesus, kami memohon kepadamu, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami semua. Pulihkanlah hati kami agar jauh dari segala dosa. Marilah kita memohon. Ampunilah kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa, ya Bapa Tunggal Maha Kudus, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu atas ayat kitab suci yang Engkau firmankan kepada kami pada hari ini. Ya Allah, mampukanlah kami untuk terus datang ke hadirat-Mu, untuk mengampuni segala dosa kami, agar kami dapat memperoleh pengampunan dan kembali ke jalan-Mu yang benar. Marilah kita memohon. Marilah kita satukan doa kita dengan doa yang telah diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampuni dosa kami, seperti yang mengampuni dosa kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Oke, baik saudara-saudari Kristus, setelah kita harus tema katekis kita pada pagi hari ini, saya ingin bertanya, kira-kira apa tindakan konkret dari kita semua untuk tema ini? Dari saya, jadi aksi konkret yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama itu merefleksikan diri. Dari saya, rencana konkret selanjutnya yaitu beralih dari kehidupan sebelumnya ke kehidupan yang baru. Kalau dari saya, perbanyak berdoa. Tentunya setiap hari itu harus ada namanya pengakuan dosa dalam doa kita. Dan menurut saya itu adalah pendekatan yang luar biasa, kan? Hubungan itu setiap harinya, bukan hanya 1 minggu sekali, tapi setiap harinya itu selalu diperbaiki dan direvisi. Ya, Oke, baik, terima kasih atas aksi nyatanya. Jadi bagaimana untuk kita semua? Apakah setuju dengan sinyal ini? Setuju. Apakah bisa dilakukan? Bisa. Baik, saudara-saudari, ini pertemuan katekesi kita pada hari ini telah selesai. Semoga dengan adanya katekesi ini dapat meneguhkan kita bahwa Allah selalu membuka jalan bagi siapapun yang dengan rendah hati mau berubah. Panggilan untuk bertobat bukanlah beban, tapi undang penuh kasih untuk memperbarui hidup, berjalan lebih dekat dengan Tuhan. Baik, terima kasih kepada kita semua yang berpartisipasi dalam katekesi kali ini. Dan saya menyampaikan permohonan maaf bila ada kata-kata dan tindakan saya yang kurang berkenan di hati saudara-saudari sekalian. Untuk itu, marilah kita akhiri katekesi ini dengan doa. Allah Bapa yang berkasih, terima kasih